Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang LN Isekai Dachir. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Yuya itu sedikit melakukan olahraga bersama Knight, Akatsuki, dan Luna dengan cara mengambil quest. Namun, saat melakukan quest tersebut, mereka pun gak sengaja bertemu dengan Glenna yang lagi diserang sama assassin Chameleon. Alhasil, Yuya dan Luna pun langsung menolongnya. Lagi pula, quest yang mereka ambil juga mengharuskan mereka untuk menghabisi beberapa monster di hutan terdekat wilayah ibu kota. Nah, setelah diselamatin, si Onesan ini kembali mencoba menguji ketahanan iman dari Yuya nih. Tapi untungnya, si Luna itu berhasil menggagalkan aksi dari Onesannya. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke beberapa hari kemudian. Setelah menjalani UTS-nya, Yuya pun kembali berpetualang dalam isekai. Nah, dia pun mulai kehilangan sosok Master Kelinci nih, karena memang sudah beberapa minggu ini Master Kelinci nggak mengunjunginya. Padahal, latihan Yuya dengan Master Kelinci itu masih belum selesai. Tapi terlepas dari itu semua, Yuya pun pada akhirnya melatih kemampuan bertempurnya sendiri, walau nggak bersama Master Kelinci. Namun nih, yang dilatih sama Yuya itu bukan kemampuan yang diajarin sama Master Kelinci, tapi kemampuan sihirnya sendiri. Di sini, Yuya pun menyadari kalau memang kemampuan senjatanya itu sangat gak berguna ketika melawan monster yang tidak memiliki tubuh fisik seperti Raid. Karena memang monster jenis itu hanya bisa dikalahkan oleh sihir. Jadi di sini Yuya pun melakukan sebuah eksperimen untuk mengalirkan sihir miliknya kepada setiap senjata yang ia miliki. Lalu, si Yuya pun mengeluarkan Absolute Spear-nya dan membayangkan sebuah petir mengaliri Absolute Spear miliknya itu. Setelah beberapa saat, hal itu benar-benar terjadi teman-teman, di mana sebuah petir tiba-tiba aja turun dari langit dan bersemayam dalam Absolute Spear milik Yuya. Dan pada saat Yuya melemparkan Absolute Spear-nya, semua daerah yang dilewati tombak itu pun langsung terbakar hangus karena sambaran petirnya. Tak hanya itu, si Yuya pun dapat mengaliri sihir tadi pada zirahnya, sehingga membuat dirinya bisa bergerak secepat cahaya. Dan skill yang digunakan oleh Yuya untuk mengaliri sihir kepada setiap senjatanya itu disebut Magic Attire. Tapi nih sayangnya, setelah beberapa menit Yuya menguasai sihir itu, gadis misterius yang menyerang Yuya saat penangkapan Pangeran Reger itu datang kembali dan nampak cari ribut lagi sama Yuya nih. Namun di sini pada akhirnya, sang gadis pun membawa busur perak yang sebelumnya ia tidak bawa. Tentu aja Yuya pun langsung panik dong, karena memang ia sudah tahu kalau dirinya bukan tandingan dari gadis itu. Lalu ia juga membawa Akatsuki yang kemampuan bertarungnya di bawah rata-rata mereka. Jadi di sini si Yuya pun menyelimuti Akatsuki dengan jubah tidak terlihat, hasil drop item assassin Chameleon yang kemarin ia bunuh. Agar Akatsuki ini nggak menjadi sasaran empuk bagi gadis tersebut. Dan kini biar Yuya dan Knight ajalah yang melawan gadis itu. Pertama si Yuya itu tanya dulu nih, kenapa sang gadis itu mengganggunya? Karena memang si Yuya juga nggak inget punya salah sama gadis itu. Namun di sini sang gadis pun hanya berkata kalau dia akan membalas dendam. Lalu sang gadis pun menyerang Yuya dengan panahnya secara membabi buta. Nah, karena Yuya itu udah punya skill Magic Attire, jadi Yuya pun semakin mudah untuk melawan sang gadis. Di sini terjadi jual beli serangan sengit antara keduanya. Tapi memang nih, si Yuya sempat unggul saat ia dan Knight memakai sihir listrik untuk mempercepat gerakan mereka. Bahkan nih, si Yuya dan Knight itu secara terus-menerus melayangkan serangan Absolute Spear dan cakarnya untuk melukai sang gadis. Namun hal itu percuma aja karena sang gadis berhasil menahan setiap serangan mereka dengan busur perak miliknya. Sampai ketika, sang gadis pun merasa muak dan meminjam kekuatan dari yang disebutnya sebagai Master. Dan seketika itu juga, muncul sebuah anak panah perak yang langsung diarahkan sang gadis ke atas langit. Setelah itu sang gadis menembakkan anak panah perak tadi dengan anak panah biasa. Dan muncullah ribuan anak panah perak yang terbelah karena hal tadi. Di sini awalnya Yuya pun merasa kalau dia bisa menghindari semua anak panah itu. Tapi jika dilihat lagi, ribuan anak panah yang terarah kepadanya itu diliputi sihir yang bisa mempercepatnya. Sehingga Yuya pun berpikir lagi nih, apa yang harus dia lakukan untuk keluar dari situasi ini? Yuya pun hanya bisa melihat pasrah kepada semua anak panah itu. Setelah itu, semua anak panah tadi pun menghujani Yuya, Knight, dan Akatsuki. Namun tiba-tiba aja Master Kelinci pun datang lalu mengeluarkan skill bernama Heaven Fly yang langsung menghempas semua anak panah dari sang gadis.
Jadi di sini, Yuya pun langsung collab nih sama Master Kelinci buat ngalahin sang gadis misterius itu. Dan terungkap juga, ternyata gadis yang mereka lawan ini bernama Yuti. Dia adalah penerus dari Holy Archer. Jadi di sini Master Kelinci pun bertanya dulu nih sama Yuti, kenapa dia itu malah ngehancurin dunia, padahal dia itu penerus dari Holy Archer. Maka seharusnya si Yuti itu nyelamatin dunia ini dari evil. Mendengarkan hal itu, Yuti pun jadi marah dan berkata kalau masternya itu telah dikhianati sama manusia. Alhasil, master dari Yuti itu mati sia-sia karena pengkhianatan itu. Jadi karena alasan itulah, Yuti ingin menghancurkan dunia ini beserta segala manusianya. Setelah itu terjadilah pertarungan sengit di antara mereka bertiga nih. Namun karena posisinya 3 versus 1, akhirnya dengan terpaksa Yuti pun harus kalah dari mereka. Di sini Master Kelinci pun mencoba menginterogasi Yuti tentang dari mana dia itu mendapatkan kekuatan evil. Tapi nih, si Yuti itu nggak mau menjawabnya dan malah memberontak lagi kepada mereka. Di sini, Yuti pun langsung mengeluarkan kekuatan evilnya yang berupa kabut hitam dan melemahkan semua yang ada di sana. Bahkan Master Kelinci aja nggak berkutik di hadapan kabut hitam tersebut. Di tengah kebingungan itu, Akatsuki pun langsung keluar dan menjadi solusi bagi mereka. Di sini, Akatsuki pun langsung ngeluarin skill Century-nya atau pemurnian untuk menghilangkan kabut hitam dari Yuti. Dan di saat Yuti sedang lengah, Master Kelinci pun langsung memukulnya hingga pingsan. Melihat aksi dari Akatsuki tadi, membuat Master Kelinci jadi terkejut nih. Ia pun mulai menanyakan, sebenarnya babi jenis apakah Akatsuki ini? Mendengarkan hal itu, Yuya pun langsung berkata nih, kalau memang Akatsuki adalah babi yang bernama Mujo. Kalau si Knight adalah Black Vendril. Yaps, di sini Yuya pun sekalian menyebutkan jenis dari Knight. Mendengarkan hal itu, Master Kelinci pun menjadi terdiam sejenak, lalu menghela nafasnya. Ia juga berkata, kalau sebenarnya ia belum tahu apa-apa nih tentang Mujo, tapi sepertinya dia adalah hewan langka yang bisa mengeluarkan kekuatan suci layaknya entitas holy. Sedangkan untuk Knight, di sini Master Kelinci itu tahu kalau Knight adalah keturunan dari serigala legendaris yang mengerikan ketika dia sudah beranjak dewasa. Bahkan Master Kelinci itu nggak bisa membayangkan kalau Knight nantinya akan lepas kendali kalau dia sudah dewasa. Karena memang pendahulu dari Knight itu pernah lepas kendali dan menghilangkan 3 negara sekaligus dalam satu malam aja. Tapi untuk mencegah itu, ia pun akan melatih Knight lebih giat lagi mulai sekarang ini biar dia itu nggak lepas kendali nantinya. Setelah itu Master Kelinci pun langsung pergi dan menitipkan si Yuti sama Yuya nih. Tentu aja si Yuya pun langsung menolaknya dan hendak protes nih. Tapi Master Kelinci itu udah pergi duluan dari sana. Pada akhirnya, si Yuya pun harus menggendong Yuti pulang bersamanya. Panel cerita pun berpindah ke tempat yang bernama tempat pembuangan dunia. Itu adalah tanah kosong yang tidak ada tanda kehidupannya sama sekali. Namun tempat itu merupakan tempat berkumpulnya para evil. Saat itu ada 3 entitas evil yang berkumpul di sana. Karena merasakan kalau salah satu bidak mereka dalam melawan entitas holy itu telah menghilang. Yap, sekalian pasti udah tahu orang yang dimaksudkan oleh mereka adalah Yuti. Karena memang nih, si Yuti kan udah terkena skill pemurnian dari Akatsuki. Nah, skill pemurnian Akatsuki itulah yang membuat kekuatan evil dalam diri Yuti itu jadi hilang. Hingga entitas evil yang memberikan kekuatan itu pada Yuti jadi sadar. Pada awalnya, mereka bertiga itu mengira kalau Yuti dikalahkan oleh entitas holy yang masih tersisa. Tapi mereka pun memperhitungkan kemungkinan kalau si Yuti itu dimurnikan sama makhluk dengan skill pemurnian yang tinggi. Nah, dalam percakapan mereka diketahui juga kalau memang beberapa sosok evil itu telah menyusup ke guild hitam untuk merusak dunia manusia dari dalam. Lalu nih, sosok evil yang memberikan kekuatan kepada Yuti itu akan menyelidiki Yuti itu dikalahin sama siapa, karena memang dia itu penasaran banget. Panel cerita pun berpindah ke karakter Yuya nih. Di sini, Yuya pun sedang melihat Yuti yang dibaringkan di kasurnya. Dan untuk berjaga-jaga, si Yuya juga telah menyimpan busur perak milik Yuti di rumahnya yang di bumi. Karena memang, Yuya itu bisa menebak nih, kalau nantinya Yuti bangun, dia itu pasti akan refleks menyerang Yuya dengan busurnya itu. Nah, jika diperhatikan, sudah sangat lama sejak si Yuti itu pingsan. Tapi kok dia nggak bangun-bangun ya? Jadi si Yuya pun mempertanyakan hal itu kepada Knight dan Akatsuki. Mendengarkan hal itu, si Knight pun hanya bisa memberikan kepalanya tanda dia itu bingung. Sedangkan Akatsuki hanya membanggakan dirinya karena memang Yuti itu kalah karena kekuatan pemurniannya. Jadi Akatsuki itu merasa bangga banget di depannya Yuya gitu. Nah, lalu bener aja nih, pas beberapa saat Yuti itu bangun, dia itu langsung memberikan tatapan tajam ke arahnya Yuya dan langsung menyiapkan kuda-kuda bertarungnya.
Tapi ia pun sadar kalau busur peraknya itu menghilang. Melihat hal itu, Yuya pun langsung berkata nih, kalau untuk sementara busur peraknya itu udah diamanin sama Yuya. Setelah mendengarkan hal itu, Yuti pun tetap menyerang Yuya, namun hanya dengan anak panahnya aja. Di sini, ia pun berusaha menusuk Yuya dengan anak panahnya. Namun, karena sudah tidak diperkuat dengan busur peraknya dan kekuatan evil, si Yuya itu berhasil menghindari semua serangan dari Yuti. Di sini, Yuya juga mencoba untuk menenangkan Yuti, tapi tetap aja si Yuti itu gak mendengarkan Yuya sama sekali. Nah, untungnya Master Kelinci itu datang ngunjungin Yuya sama Yuti. Jadi ia pun bisa membantu menenangkan Yuti. Saat itu terungkap juga kalau master dari Yuti, yaitu Holy Archer, mati karena melindungi manusia di wilayahnya. Ceritanya waktu itu master dari Yuti diberikan dua pilihan berat saat melawan salah satu entitas evil. Karena memang entitas evil menjadikan semua manusia di wilayahnya itu sebagai sandera. Dua pilihan itu adalah antara dia itu harus membunuh dirinya sendiri agar manusia di wilayahnya selamat, atau dia lebih memilih mengabaikan umat manusia yang ada di wilayahnya itu. Tentu aja sebagai entitas holy, sudah menjadi tugasnya untuk menyelamatkan umat manusia. Akhirnya ia pun memilih untuk bunuh diri. Namun hal itu nggak bisa diterima sama Yuti nih. Maka dari itulah dia sangat menaruh dendam sama umat manusia yang menjadi penyebab masternya mati. Tapi setelah mendengarkan hal itu, Master Kelinci pun mencoba menasihati Yuti dengan berkata, kalau memang sudah menjadi tugas mereka sebagai entitas holy untuk melindungi umat manusia dan dunia ini. Master Kelinci juga berkata, kalau Holy Archer adalah sosok holy yang luar biasa, karena bisa menuntaskan tugasnya sampai akhir. Master Kelinci juga berharap kalau suatu hari nanti dia juga bisa menuntaskan tugasnya itu, sama seperti Holy Archer. Maka dari itu Yuti seharusnya terus melindungi umat manusia yang telah diselamatkan oleh masternya, bukannya malah memusnahkan mereka. Mendengarkan hal itu, membuat Yuti menjadi sedikit sadar nih akan tugas dari masternya. Tapi ia pun meminta waktu untuk menyendiri terlebih dahulu, sambil memikirkan tindakan dari masternya itu apakah dia itu udah benar atau belum gitu. Apakah dia itu harus memaafkan umat manusia atau tidak. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari LN Isekai The Cheat-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, dan juga share, agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.